don't ever slow up, no I don't take shit. I got no and wanna hate this, I'm always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got Menurut staf ahli Kemenpora, Hamdan Hamedan, saat ini ada sekira 30 pemain diaspora yang dapat diproyeksikan membela timnas Indonesia U17. Dari 30 pemain itu, 10-12 diantaranya memiliki paspor Indonesia, sehingga mereka tak perlu menjalani proses naturalisasi. Diprediksi dari 30 pemain di atas, 3 diantaranya merupakan pemain-pemain di bawah ini yang dikenal memiliki kualitas. Lantas, siapa saja pemain yang dimaksud? Welber Jardim memiliki darah Indonesia dari sang ibu dan Brasil dari sang ayah. Kedua orang tuanya saling kenal ketika sang ayah yang merupakan ex-pesepak bola, Elisangelo de Jesus Jardim, berkarier di Indonesia pada pertengahan 2000-an. Setelah pensiun sebagai pesepak bola, Elisangelo de Jesus Jardim membawa keluarganya terbang ke Brasil. Di Brasil, Elisangelo de Jesus Jardim menempa kemampuan Welber Jardim hingga menembus tim muda Sao Paulo. Berhubung mempunyai paspor Indonesia, Welber Jardim tak perlu menjalani proses naturalisasi. Pemain yang biasa bermain sebagai fullback kanan dan winger ini pun sudah dimention Bima Sakti dan Hamdan Hamedan. Julian Oryep kini memperkuat AS Alkmaar U18 dan timnas Belanda U17. Fakta ini menunjukkan Julian Oryep yang berusia 16 tahun bukanlah pemain sembarangan. Hanya saja, Julian Oryep yang memiliki darah Indonesia dari sang kakek, ditengarai hanya memiliki paspor Belanda, plus pernah memperkuat timnas Belanda kelompok umur. Jika memang tertarik membela timnas Indonesia U17, Julian Oryep harus menjalani proses naturalisasi yang regulasinya terhitung rumit. Gabriel Hanwilhoff-King kini memperkuat Tottenham Hotspur U18. Pemain yang satu ini biasanya bermain sebagai gelandang sentral dan disebut-sebut salah satu pemain terbaik di posisinya. Pemain bertinggi badan 174 cm ini ditengarai memiliki darah Indonesia dari sang ayah. Hanya saja, tidak diketahui secara pasti apakah Gabriel Hanwilhoff-King mempunyai paspor Indonesia atau tidak. Timnas Indonesia U17 akan turun di Piala Dunia U17 2023 yang dilangsungkan di tanah air pada 10 November hingga 2 Desember 2023. Demi mendapatkan hasil maksimal di ajang 2 tahunan tersebut, pelatih Timnas Indonesia U17 Bima Sakti siap memanggil pemain-pemain diaspora atau keturunan. Namun, ia memberi syarat, pemain diaspora itu wajib memiliki kemampuan melebihi pesepak bola yang lahir dan tumbuh di Indonesia. Saya ingin memberikan kesempatan untuk semua anak bangsa yang di Indonesia maupun luar negeri. Yang pasti tetap ada sejarahnya, entah itu orang tuanya atau bapak ibunya itu ada darah Indonesianya, dan memiliki paspor Indonesia gitu, kata Bima Sakti kepada tim MNC Portal Indonesia. Kita kasih kesempatan juga untuk pemain diaspora juga, kalau memang mereka lebih bagus jauh di atas rata-rata pemain yang ada ya kita pilih. Tapi, kalau sama ya kita mendingan kasih kesempatan anak-anak yang berlatih di Indonesia atau anak-anak lokal, itu kalau sama, kan dia dapat ilmu bagus juga di luar sana, lanjut Bima Sakti. Dengan tampil sebagai starter pada laga persahabatan tersebut, Rafael Struijk mulai mencuri perhatian yang cukup berkontribusi besar selama mengikuti pertandingan melawan sang juara dunia, Argentina pada 19 Juni 2023 yang lalu. Bahkan disebutkan melalui Bola Times, akun Instagramnya terpantau naik menembus 706.000 followers pada Kamis, 29 Juni 2023. Followersnya pun kian bertambah dari 706.000 kini naik menjadi 714.000 pada Jumat, 30 Juni 2026. Saking tenarnya, kini Rafael Struijk juga banyak warganet yang tergila-gila, khususnya kaum hawa. Rafael Struijk kayak gak rela kalau kamu balik ke Belanda, komen Anissa Elcha dikutip Suara Denpasar melalui akun media sosial resmi Rafael Struijk, Jumat, 30 Juni 2023. Ayang jangan pulang ke Belanda dulu, tambah lena M. Kata mama aku disuruh pilih kamu L, ujar Najeju. Tak hanya dari kaum hawa, bahkan dari pihak Federasi Sepak Bola yang menaungi Timnas Indonesia yakni PSSI pun turut memberi pujian kepada pemain muda bertalenta ini, hingga ada juga yang menyentil Sadil Ramdhani atas pujian yang diberikan oleh PSSI tersebut. Young and brave, tulis akun PSSI.
Tambah panas aja nih Sadil lihat postingan pemain keturunan, balas Mr. International 4444. Redam dulu postingan yang berkaitan dengan pendatang Min. Nanti ada yang ngambek dan ngomel, kata Noviantori yang menambah sentilan untuk Sadil Ramdhani. Jangan post pendatang entar tambah panas jamet baper, tulis Julian Heruprasetty. Sebelumnya memang Sadil Ramdhani disebutkan melalui Bola Times, berkomentar soal pemain keturunan yang dielu-elukan daripada pemain lokal dan pernyataannya ini diduga menyindir para pemain naturalisasi yang salah satunya adalah Rafael Struijk. Ngomongin di timnas, woi kalian yang sebenarnya menghancurkan mental-mental. Para pemain seharusnya kalian support dan dukung kebanggaan kita semua. Yang kalian dukung hanya pendatang dan dielu-elukan, dipikir dong, kata Sadil Ramdhani. Menjadi salah satu dari pemain muda naturalisasi yang lagi banyak mendapatkan pujian. Dia berasal dari keturunan Belanda Indonesia, itulah Rafael Struijk. Dilansir Transfermarkt, Rafael Struijk bermain untuk klubnya di divisi kedua Belanda ADO Den Haag sejak 1 Juli 2022 dengan kontrak hingga 30 Juni 2024. Selain itu, Rafael Struijk bersama rekan-rekan setimnya tergabung bersama skuad Garuda dan telah mengikuti satu laga internasional FIFA Matchday melawan dua negara yaitu Timnas Palestina dan Argentina. Pemain Viking FK itu mengaku kondisi fisiknya kacau karena adaptasinya tidak berjalan dengan bagus di Indonesia. Shane membutuhkan waktu 25 jam untuk tiba di Indonesia. Ia tiba sehari sebelum melawan Palestina di mana tidak memungkinkan untuk bermain. Itu adalah penerbangan 25 jam dan saya mendarat di Jakarta pada hari Selasa. Pada hari Rabu kami sudah bertanding melawan Palestina dengan skor 0-0, kata Shane dilansir dari Voet Balzone, Jumat, 30 Juni 2023. Saya belum membahas ini, karena saya juga mengalami jet lag. Latihan pertama sangat sulit. Saya sudah benar-benar hancur dengan latihan operan dan tendangan sederhana, sambungnya. Salah satu yang membuat Shane Patinama kesulitan adalah cuaca. Ia mengaku suhu di Indonesia sangat panas dan lembab, berbeda jauh dari Norwegia. Di Jakarta panas, tapi juga pengap karena kelembapannya tinggi. Anda hanya perlu berlari sekali dan semua berkeringat. Butuh beberapa waktu untuk membiasakan diri bermain dalam iklim seperti itu, tutupnya. Meski begitu, Shane Patinama bersyukur banyak membantunya beradaptasi. Terutama pemain-pemain naturalisasi sepertinya sangat terbuka membantunya. Stefano Lillipali, juga teman sekamar saya. Orang-orang itu memperlakukan saya dengan sangat baik. Mereka tahu persis cara kerjanya dan telah membantu saya dengan semua hal kecil, terangnya. Senang juga bisa berbicara bahasa Belanda dengan mereka. Minggu saya berada di Indonesia benar-benar merasa seperti pulang ke rumah lagi, jelas Patinama. Sebagaimana diketahui, Shane Patinama hadir di pemusatan latihan Timnas Indonesia yang dipimpin Shin Tae-yong, namun namanya tidak ada dalam daftar laga kontra Palestina pada 14 Juni di GBT Surabaya. Shane Patinama mengatakan jika kondisi fisiknya hancur pasca penerbangan panjang dari Norwegia. Tercatat, ia menjadi salah satu pemain yang datang terlambat ke pemusatan latihan atau training camp Timnas Indonesia jelang FIFA Matchday Juni 2023. Alhasil, saat skuad Garuda memainkan laga perdana uji coba kontra Palestina, Shane absen dalam pertandingan yang berakhir dengan skor sama kuat 0-0 itu. Shane Patinama baru debut saat melawan Argentina pada 19 Juni 2023. Dalam laga yang dimenangi La Albiceleste 2-0 itu, bek Viking FK tersebut tampil 45 menit. Shane menceritakan bagaimana dirinya tak mampu memberikan penampilan maksimal di FIFA Matchday Juni 2023. Gelandang Senegal Rasoul Camara diminta perkuat Timnas Indonesia U17 di Piala Dunia U17 2023. Kualitasnya mendapatkan pujian dari sesama pemain dan juga para netizen Indonesia. Kualitas Rasoul Camara diulas oleh akun resmi TikTok Garuda Select, Garuda_Select. Dalam video tersebut, para pemain mengungkap kualitas-kualitas terbaik yang dimiliki olehnya. Rasoul diklaim memiliki kualitas kontrol dan operan yang gemilang. Selain itu, staminanya untuk bermain dalam periode lama di lapangan juga mendapat sorotan. Garuda Select menggambarkannya sebagai seorang jenderal, sesuai dengan keterangannya dalam caption unggahan tersebut. Rasoul memang memiliki kualitas untuk mengatur permainan, menurut rekan setimnya. Imbas dari performa apik tersebut,
Para netizen di kolom komentar unggahan akun TikTok Garuda Select pun mengharapkannya membela timnas Indonesia U17.